Dari data terurut berupa bilangan asli P3, Q6, R9 diketahui bahwa data tidak mempunyai modus. Nilai P tambah Q yang mungkin adalah titik-titik. Baik, dari informasi ini karena data terurut, maka ini dapat dituliskan menjadi P lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan Q, lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 9. Nah, dari data ini juga karena disebutkan tidak punya modus, maka yang pertama kita tuliskan P lebih kecil dari 3, lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari R, lebih kecil dari 9. Artinya semuanya berbeda ya. Maka nilai P yang mungkin ya, P nya lebih kecil dari 3 dan bilangan asli, maka nilai P yang mungkin adalah 1 dan P sama dengan 2. Lalu Q diantara 3 dan 6, berarti Q itu yang mungkin adalah 4 dan Q sama dengan 5. Nah, jumlah P tambah Q yang mungkin, yang pertama adalah kita jumlahkan, ini P nya 1 tambah 4 berarti 5. Kemudian kedua P tambah Q ini ya 2 tambah 4 juga, jadi ini 6. Kemungkinan yang ketiga P tambah Q sama dengan ini 2 tambah 5 yaitu 7. Oke, kita cek lagi yang kedua, P 3 Q 6 R 9. Nah, agar ini tidak punya modus, maka ini kita buat sama, ini kita buat sama, masing-masing sama, yaitu menjadi 3 3 6 6 9 9. Ini tidak punya modus ya, berarti P nya sama dengan 3, Q nya sama dengan 6, maka P tambah Q adalah 9. Jadi kemungkinan P tambah Q 5 6 7 9, yang ada di opsi adalah 5. Jadi opsinya B. Dari data terurut yang berupa bilangan asli P3Q6R9 diketahui bahwa data tidak mempunyai modus. Nilai Q kali R yang tidak mungkin adalah titik-titik. Baik, dari soal karena data terurut, maka ini dapat kita tulis menjadi P lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil sama dengan Q, lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 9. Oke, karena tidak punya modus berarti ada dua kemungkinan, yaitu P lebih kecil dari 3, lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari R, lebih kecil dari 9. Artinya berbeda semua. Nah, yang ditanya kemungkinan Q kali R, jadi kita fokus Q dan R saja ya. Jadi dari sini karena Q bilangan asli, berarti nilai Q yang mungkin adalah 4 dan 5. Kemudian R nya yaitu diantara 6 dan 9, maka kemungkinan nilai R yaitu 7 dan 8 ya. Maka Q kali R yang mungkin, Q kali R yang pertama kita kalikan 4 dengan 7 yaitu 28. Q kali R yang kedua 4 kita kalikan dengan 8 yaitu 32. Kemungkinan yang ketiga Q kali R kita kalikan 5 kali 7 yaitu 35. Kemungkinan yang keempat Q kali R adalah 5 kali 8 yaitu 40. Nah, dari sini yang kedua tadi ya ada yang sama ya, P sama dengan 3, Q sama dengan 6, R sama dengan 9. Artinya ini sama, ini sama, ini sama ya. Berarti Q kali R yang mungkin adalah 6 kali 9 yaitu 54. Kalau kita cek opsi yang disebut yang tidak mungkin ya. Nah, 54 ada, 40 tidak ada, 35 ada. Oke, 32 ada, 28 ada, 21 tidak ada ya. Berarti jawab kita adalah A.
Diketahui TQRS adalah jajar genjang. Besar sudut PQR adalah titik-titik. Nah, karena TQRS jajar genjang berarti QT sejajar dengan RS. Ya. Nah, kita coba tarik dari titik Q tegak lurus ya. Kemari. Nah, ini titik V, ini tegak lurus 90 derajat. Nah, karena dia tadi jajar genjang berarti PS itu sejajar ya. Ini PS ini sejajar dengan QV. Oke. Sehingga sudut PQV ini bakal sama dengan ini ya, karena sudut sehadap yaitu 30 derajat. Yang ditanya sudut PQR yaitu 30 derajat ditambah 90 ya. 30 derajat tambah 90 derajat itu adalah 120 derajat. Opsinya C. Diketahui TQRS adalah jajar genjang. Panjang PU adalah titik-titik. Nah, ini perhatikan segitiga PTU ya. Itu siku-siku di T ya. Ini kita gambar segitiganya, ini siku-sikunya, sini T, sini titik P, dan di sini U. Lalu sudutnya 30 derajat, panjang PT-nya 6. Yang ditanya PU itu X. Oke. Kita perhatikan ini segitiga siku-siku berarti sini sisi samping, ini depan, ini miring. Nah, ingat cos 30 derajat itu cos P ya, berarti cosame samping per miring. Nah, cos 30 derajat itu adalah akar 3 per 2 sama dengan sampingnya yaitu 6 per miringnya tadi X yaitu PU nanti ya. Kita kali silang berarti X kali akar 3 sama dengan 12, X sama dengan 12 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya, kita kali akar 3 per akar 3 sehingga diperolehlah X sama dengan ini 12 ya. Ini akar 3 kali akar 3, 12 bagi 3 itu 4, kalikan dengan ini akar 3. Jadi opsinya adalah C. Diketahui TQRS adalah jajar genjang. Jika PQ sama dengan PT, maka luas jajaran genjang TQRS adalah titik-titik. Baik, kita perhatikan segitiga PST ya. Siku-siku di S. Kira-kira ini gambarnya ya biar lebih jelas aja. Ini S, ini P, ini T, di sini 6, sini 30 derajat. Maka kita gunakan sinus ya. Sinus 30 derajat sama dengan depan yaitu TS per sisi miring ya, PT. Sinus 30 derajat itu 1 per 2. Nah, TS-nya 6, maka ini per PT. Kali silang PT sama dengan 12. Nah, disebutkan PQ sama dengan PT berarti PQ-nya 12 ya. Ini 12, ini 12, ini tadi QR 6 ya. Kita perhatikan ini 30 derajat, ini berseberangan dalam, berarti ini juga 30 derajat. Ini 90 derajat, berarti sudutnya ini sama dengan sudut yang ini ya, yaitu 90 tambah 30, 120 derajat. Maka kita hitung luas TQRS adalah QR ya, sisi dari jajar genjang kali sisinya satu lagi QT dikali sinus sudut yang dibentuk oleh kedua sisinya yaitu QR dan QT. Oke, sama dengan QR nya 6 ini
kali QT-nya ini 12 tambah 12 24 dikali sinus sudutnya 120 derajat sama dengan 6 kali 24 itu adalah 144. Nah, sinus 120 derajat ini sama dengan sinus 180 kurang 60 ya, sudut berelasi berarti sama dengan 144 dikali ini menjadi sinus 60. Sinus 60 itu 1/2 akar 3 dikalikan 72 akar 3. Inilah jawabnya opsi E. Ada sebanyak 1.100 siswa di sebuah SMA. 700 orang suka basket dan 600 orang suka voli. Jika X adalah jumlah minimum siswa yang suka keduanya dan Y adalah jumlah maksimum siswa yang suka keduanya, maka X tambah Y adalah titik-titik. Baik, prosesnya kita gambarkan diagram pen. Di sini totalnya 1.100 siswa. Lalu ada dua kategori, yaitu suka basket sebanyak 700 orang, lalu suka voli sebanyak 600 orang. Jika suka keduanya kita misalkan P, maka di sini 700 dikurang P. Lalu di sini 600 dikurang P. Kita misalkan tidak suka keduanya adalah Q. Kita perhatikan ini adalah banyak orang. Berarti pertama 700 dikurang P itu harus lebih besar dari 0. Negatif P lebih besar sama dengan negatif 700. Berarti P harus lebih kecil jadinya dari 700 karena dikali negatif ya. Yang kedua 600 dikurang P harus lebih besar dari 0. Ini karena ini juga banyaknya orang atau siswa. Jadi negatif P lebih besar sama dengan negatif 600. Kita kali negatif P menjadi lebih kecil sama dengan 600. Yang ketiga, kita jumlahkan semua, yaitu 700 kurang P ditambah P ditambah 600 dikurang P ditambah Q. Itu hasilnya harus 1.100 siswa. Ini 700 tambah 600 1.300. Ini negatif P dengan P, berarti jadi tambah Q kurang P ya, sama dengan 1.100. Selanjutnya negatif P sama dengan ini 1.100 dikurang 1.300 jadi negatif 200 ya. Ini Q-nya pindah ruas kurang Q. Kita kali negatif berarti P sama dengan 200 ditambah Q. Perhatikan kalau ruas kanan kita kurangi dengan Q, maka ini tandanya menjadi lebih besar P-nya. Ya, jadi lebih besar ruas kiri karena ruas kanan kita kurangi dengan Q. Maka diperoleh dari sini P lebih besar sama dengan 200. Oke, dari ketiganya kita buat garis bilangan. Ada 3, 1, 2, 3. Sini 200. Ini misalkan 600, ini 700. Nah, tadi yang 200 lebih besar berarti ke kanan arsirannya. Yang 600 lebih kecil ke kiri. Yang 700 lebih kecil ke kiri. Jadi yang paling banyak adalah di sini. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi P itu di antara 200 dan 600. Ini ya. Inilah yang suka keduanya. Berarti ini X, P ini Y. Oke, jadi dari sini X-nya 200, Y-nya 600. Pertanyaannya X tambah Y, yaitu 200 ditambah 600 yaitu 800. Inilah jawabnya. Opsinya adalah D.
Baik, soal berikut ini adalah soal aljabar dengan 3 operator ini ya. Ada 3 variabelnya W, X, Y, Z. Kita urutkan, berarti ini W, ini X, dan ini Y, ini Z. Solusinya atau hasilnya adalah ini ya. W-nya adalah 1 ditambah negatif 2 kali Z, Z-nya 4, ditambah X, X-nya 4, dibagi Y, Y-nya 2, sama dengan 1. Ini dikalikan minus 2 kali 4, minus 8. Ini 4 bagi 2, itu 2 ya. Jadi 1 kurang 8 negatif 6, dan negatif 7 tambah 2 itu negatif 5. Opsinya A. Interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak 4 kurang X lebih kecil dari nilai mutlak 2X tambah 1 adalah titik-titik. Nah, baik, kita perhatikan kedua ruas ini memiliki nilai simbol nilai mutlak ya. Berarti dapat kita kuadratkan langsung ya. Jadi 4 kurang X dikuadratkan lebih kecil dari 2X tambah 1 dikuadratkan. Ini menjadi 16 dikurang 8X ditambah X kuadrat lebih kecil dari 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Kita susun, ini X kuadrat, ini 4X kuadrat dikurangkan menjadi negatif 3X kuadrat. Ini negatif 8X, ini 4X pindah ruas jadi kurang 4X ya. Jadi negatif 12X. Kemudian ini 16, ini pindah ruas kurang 1 berarti jadi tambah 15 lebih kecil 0. Kita bagi dengan negatif 3, ini jadi X kuadrat tambah 4X kurang 5. Ini karena dibagi negatif menjadi lebih besar 0. Kita faktorkan X tambah 5 dikali X kurang 1 lebih besar 0. Diperoleh X sama dengan negatif 5. Ini X sama dengan 1. Karena tandanya lebih besar berarti jawabannya pakai atau di sini X lebih kecil dari negatif 5 atau X lebih besar 1. Maka opsi B. Perhatikan persamaan matriks berikut. Nilai K yang memenuhi persamaan matriks di atas adalah titik-titik. Nah, kita perhatikan dari persamaan matriks ini bahwa yang ditanyakan dan variabel yang ada di persamaan ini hanya satu variabel saja, yaitu K. Jadi kita bisa buat atau hitung yang sederhananya saja. Ini ada perkalian di sini ya. Berarti baris kali kolom, baris pertama kali kolom pertama. Itu posisinya sama dengan di sini ya, 1. Lalu ini negatif dengan 1 ya, baris pertama kolom pertama. Sehingga kita cukup tulis yang tadi Bang RP tandai ya. Jadi 1 ini dikurang ini karena ini kurang ya. Lalu ini baris kali kolom 2 kali 1 itu 2. Lalu K dikali 2 itu 2K ya, tambah 2K. Itu tutup kurung sama dengan ini negatifnya kalikan ke 1, negatif 1. Ini 1 kurang 2 kurang 2K. Ini kalikan negatifnya ya, sama dengan negatif 1. Jadi negatif 2K sama dengan ini hasilnya negatif 1. Ini negatif 1 berarti 0 jadinya ya. Maka K sama dengan 0. Opsi D. Jika X memenuhi persamaan 2 logaritma dari 4 kurang 2 logaritma X kurang 1 sama dengan 2, maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan jika A logaritma B sama dengan C, maka ini dari tengah aja ya, B sama dengan ini A pangkatkan dengan ruas kanan yaitu C.
Baik, dengan cara yang sama berarti ini adalah B-nya, ini A-nya, ini C-nya ya. Jadi B yaitu 4 dikurang 2 logaritma X kurang 1 itu sama dengan A yaitu 2 pangkat C yaitu 2. Jadi 4 kurang 2 logaritma X kurang 1 sama dengan 4. Ini 4 nya berarti jadi 0 ya. Ini negatif berarti kali negatif 0-nya tetap ya 0. 2 log X kurang 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama ini tadi, maka X kurang 1 ini B-nya sama dengan 2 pangkat ruas kanan yaitu 0. Jadi X kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 1. Maka X sama dengan 1, ini pindah ruas tambah 1 jadi 2. Opsi B.